Itu serem banget sih, soalnya itu ngelihat langsung sih. Jadi kayak gini terus hitam banget, rambutnya panjang banget, gede banget. Itu cukup mengganggu sih untuk kita semua. Oke, selamat malam. Balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini kita ditemani dengan narasumber. Pasti kalian tahu karena di video sebelumnya ada Kang Guntur. Nah, Kang Guntur ini lagi santai, jadi saya ajak ngopi-ngopi malam. Sekarang jam 1 ya, Kang? Oke, setengah dua, udah setengah dua pagi ya. Jadi kita podcast benar-benar nggak malam, pagi. Oke, Kang Guntur, biar horor banget. Jadi Kang Guntur ini melanjutkan cerita yang kemarin, punya sedikit cerita ya, berbagi cerita kembali tentang waktu di Tangerang. Jadi Kang Guntur ini ikut pelatihan mau ke Jepang ya, Kang? Iya, siap. Nah, mau ke Jepang, jadi ikut pelatihan. Nah, di tempat pelatihan itu berupa mes. Nah, mesnya itu ada yang tahu, jadi angker. Nanti kita cerita langsung dengan Kang Guntur. Nah, di mesnya itu ada beberapa sosok yang memang mengerikan karena mes itu udah lama ya, udah lama peninggalan zaman dahulu lah. Sekitar berapa tahun kan ditinggalkan itu mes? Untuk ngelihat bangunan sih kayaknya udah lama banget itu. Sekitar lah kayak zaman Belanda kayak gitu loh. Jadi ceritanya tuh pindahan ke situ tuh emang udah ngeri banget sih, karena kerasa banget sih ada gangguan-gangguan dari barang jatuh, terus suara-suara yang aneh. Dari awal aja udah kelihatan kayak gitu, dan setelah tinggal di situ emang karena suka ada bayangan-bayangan ngelewat. Jadi itu tuh rumahnya tuh kayak tingkat gitu loh. Tingkat gitu, dan ada kayak kaca gitu lebar gede banget, kaca yang tembus pandang gitu. Sering kelihatan lewat kayak gitu. Jadi kayak ada yang emang bener jelas itu makhluk yang biasanya kita lihat, sama ada yang kayak pakai gaun kayak gitu loh. Terus yang kedua itu kayak di dapurnya itu ada sosok genderuwo gitu loh. Itu serem banget sih, soalnya itu ngelihat langsung sih. Jadi kayak gini terus hitam banget, rambutnya panjang banget, gede banget. Itu cukup mengganggu sih untuk kita semua gitu. Makanya pas saat itu langsung ada orang pintar ya, udah jarang ngeganggu lagi kayak gitu sih ya. Cukup kaget aja sih karena belum pernah melihat langsung sosok seperti itu gitu. Genderuwo pertama kali Akang melihat itu kaget apa gimana, Kang? Awalnya sih itu temen atau bukan sih gitu. Siapa, kayak ada orang, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Karena itu posisinya tuh hari Minggu gitu. Lagi masak, tiba-tiba kok ada siapa, dan saya merasakan kayak emang bener yang kayak gitu. Langsung keluar takut, ya baca doa kayak gitu, ya udah. Sosok yang ketiga tuh anak kecil. Itu anak kecil tuh, cuman itu nggak ngeganggu sih. Cuman kayak jalan-jalan gitu lah, main-main kayak gitu. Anak kecil ya, sewajarnya anak kecil kayak gimana. Berupa tuyul atau gimana? Kayak anak-anak Belanda aja gitu loh. Itu tidak mengganggu sih, hanya ya cukup tahu aja sih. Makin kesini ya kita jadi makin biasa aja ke hal-hal yang kayak gitu, karena udah sering banget sih. Oh, ikut pelatihan untuk ke Jepang itu berapa bulan, Kang? Jadi untuk pelatihan kayak itu sekitar 6 bulan sih. Iya, sampai karena corona jadi diundur berangkatnya gitu. Nah, selama 6 bulan, Kang, berarti kan setiap hari ketemu dengan sosok-sosok makhluk astral seperti itu. Apa Akang kabur aja sekalian gitu kan, atau pindah pelatihan gimana, Kang? Gak bikin, malah kita jadi rajin ibadah gitu jadinya. Kayak gitu sih. Nggak ngaruh buat kita harus kemana gitu. Kalau misalkan nggak ngaruh berarti nggak takut kan? Pernah nggak, Kang, ngajuin apa ya, pindah gitu dari tempat itu atau tempat yang lain lah gitu? Pernah, cuman ya kayak nggak percaya gitu dianya. Jadi ya percuma gitu ya, udah susah sih. Kadang kan ada yang percaya ya, ada yang enggak. Cuma anehnya tuh enggak tuh kenapa gitu loh. Orang-orang yang nggak percaya hal yang kayak gitu tuh
Padahal kan ya mungkin di agamanya masing-masing mungkin diceritain lah kayak gimana itu, pasti ada dunia yang kayak gitu. Nggak tahu sih ya. Gimana itu tips biar kita itu bisa benar-benar cuek, benar-benar ya masing-masing aja dengan makhluk seperti itu. Permainan ini sih apa pikiran tuh. Jadi ya udah jangan terlalu mikirin lah, cukup tahu aja emang ada, saling menghormati, terus biar nggak takut ya berdoa, terus ya pikiran juga balik lagi. Kalau kita terus mikirin kayak gitu ya dia makin kayak mau nunjukin gua ada nih gitu. Tapi kalau kita cuek-cuek aja ya dia juga cuek-cuek aja, biasa aja. Kayak gitu. Tanggapan Akang dengan hantu-hantu atau sosok makhluk astral yang ada di Indonesia, apakah sama dengan yang ada nanti di luar negeri, khususnya di Jepang gitu kan? Atau emang ya gimana sih menurut Akang gitu? Karena saya belum pernah sama sekali ke sana jadi saya nggak tahu. Cuman katanya Jepang itu emang terkenal horor banget, angker banget dimanapun itu, karena di sana itu masih memeluk budayanya itu harakiri, bunuh diri. Jadi kayak zaman dulu tuh tentara Jepang tuh misalnya perang kayak gitu dan gagal, daripada dia malu pulang gagal ya dia bunuh diri. Dan banyak sekali sampai sekarang gara-gara putus, gara-gara apa, bunuh diri banyak banget. Dan kata teman-teman pun yang di Jepang itu emang angker itu. Oke Kang, ngomong-ngomong keangkeran di Jepang nih, saya itu kan kemarin lihat video di YouTube. Nah di situ ada cerita tentang, jadi dia main ke Jepang tuh Kang. Nah terus ke hutan. Di hutan itu banyak kejadian yang suka bunuh diri. Jadi di hutan itu banyak yang bunuh diri Kang. Dan ternyata benar ada topi, ada apa ditemukan gitu kan. Itu pernah nggak Kang dengar cerita gitu? Terus apakah tahu tempatnya di mana gitu? Itu sih kurang tahu, cuman untuk emang bunuh diri itu emang udah dari zaman dulu kayak gitu. Nah harakiri berarti bunuh diri. Kenapa sih Kang budaya Jepang seperti itu? Penyebab bunuh dirinya tuh ya dia daripada dia malu sendiri. Ini menurut saya ya. Jadi dia memilih ya bunuh diri daripada malu gitu loh. Misalnya kita perang nih, kita gagal, balik nih ke negara Jepang. Daripada kita balik, mending kita bunuh diri gitu. Rencana ke depan nih setelah Kang pulang dari Jepang itu mau ngapain aja? Pertama sih itu impian saya tuh pengen apa ya? Ya yang pasti ngebanggain orang tua ya dengan cara apapun itu. Yang kedua tuh itu yang selalu di benak saya tuh pengen punya usaha sendiri di rumah saya sendiri. Oke Kang, tadi kan udah diceritakan tentang cerita horornya. Hanya segitu malam ini, nanti kita akan ketemu lagi dengan Kang Guntur. Tentunya masih dalam cerita horor yang lebih misteri dan penasaran lagi di lain waktu. Dan selamat malam.